Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rosalia dengan NIM 2311074. Saya Dea Aprilia dengan NIM 2311071. Dan saya Nur Alia dengan NIM 2311081. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu di materi pertama kepada Danika. Saya persilahkan. Baiklah, judul laporan kami yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPTD SMP Negeri 1 Puring Besar. Pendahuluan latar belakangnya, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri siswa internal seperti motivasi, persepsi guru dan kesiapan belajar, dan dari luar diri siswa eksternal seperti metode pembelajaran, lingkungan keluarga, fasilitas belajar, dan lingkungan sosial. Metode penelitiannya, jenis penelitian ini adalah campuran atau mixed methods. Jenis adalah studi yang memadukan metode kualitatif dan kuantitatif. Lokasinya, penelitian ini dilakukan di UPTD SMP Negeri 1 Puring Besar, Desa Puring Besar, Kecamatan Puring Besar, Kepulauan Bangka Belitung. Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan kuesioner, yang kedua observasi, dan yang ketiga wawancara. Teknik analisis data SPSS and analisis tematik. Proses analisis melalui program SPSS mencakup uji validitas dan reliabilitas, analisis statistik deskriptif, serta analisis korelasi antar variabel. Baiklah, materi kedua yaitu saya akan menjelaskan metode kuantitatifnya. Di sini kita menggunakan SPSS. Yang pertama itu ada statistik deskripsi, di mana kita akan melihat nilai mean atau nilai rata-rata. Mean dari minat belajar yaitu 19,70, gaya mengajar guru rata-ratanya 20,07, media pembelajaran nilai rata-ratanya 20,07, dan dari lingkungan belajar nilai rata-ratanya 17,63. Untuk minat belajar, uji validasinya yaitu P1, P4, dan P5 dia valid, sedangkan P2 sama P3 itu tidak valid karena nilai korelasinya rendah. Sedangkan uji reliabilitasnya alfanya sebesar 0,738, yang berarti instrumen tergolong relatif dan cukup baik. Di gaya mengajar, validitasnya yaitu beberapa item pernyataan bahwa variabel gaya mengajar memiliki nilai korelasi yang signifikan dengan skor total, sedangkan uji reliabilitasnya alfanya sebesar 0,6686, menunjukkan bahwa instrumen gaya mengajar memiliki reliabilitas yang cukup. Di media pembelajaran, uji validitasnya pernyataan P1 sampai P5 dengan skor media pembelajaran itu dinyatakan valid. Terus uji reliabilitasnya menunjukkan nilai alfanya sebesar 0,661, yang berarti instrumen media pembelajaran memiliki tingkat konsisten internal yang cukup reliable. Dan lingkungan belajar, uji reliabilitasnya menunjukkan nilai alfanya sebesar 0,668, ya, di mana nilai ini termasuk kategori cukup atau sedang. Sedangkan di korelasinya nilainya yaitu 0,00, di mana nilai korelasinya positif. Ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan searah antara media pembelajaran dan gaya mengajar guru. Artinya, ketika nilai media pembelajaran meningkat, nilai gaya mengajar guru juga cenderung meningkat. Dengan kesimpulannya bahwa media pembelajaran memiliki pengaruh positif yang kuat dan signifikan terhadap gaya mengajar guru. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar guru yaitu ada media pembelajaran dan gaya mengajar guru. Baik, selanjutnya yaitu temuan kualitatifnya. Dari wawancara tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Islamnya, Guru Pai menyebutkan, saya biasanya membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan materi, mulai dari menentukan materi, media yang akan digunakan, teknik pembelajaran, hingga strateginya yang tepat. Yang kedua yaitu wawancara kami kepada Guru Pai tentang variasi metode dan media pembelajarannya. Guru Pai menjawab yaitu biasanya saya menggunakan pendekatan ceramah, tanya jawab, diskusi, memakai media infokus yang lebih menarik. Siswa juga mendukung hal ini yang sudah dikatakan oleh Zephilia, yaitu Guru Pai sering menggunakan metode ceramah, kadang juga ada kuis atau permainan pada pakai quizzes. Selanjutnya itu tentang tantangan dalam pembelajaran.
Nah, guru menjawab, tantangan yang paling sering saya hadapi biasanya berkaitan dengan media pembelajaran seperti Infocus atau laptop yang mengalami gangguan teknis. Siswa menambahkan bahwa suasana kelas sering berisik. Yuda juga menambahkan kadang semangat, kadang juga tidak, karena peserta didiknya sebagiannya itu berisik. Integrasi temuan hasil bandingan hasil kuantitatif dan juga kualitatif itu yaitu bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam tergolong tinggi dengan faktor yang paling berpengaruh adalah gaya mengajar guru dan media pembelajarannya. Nilai rata-rata kedua variabel tersebut lebih tinggi dibandingkan faktor lingkungan belajar, dan hasil uji partisipasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Zaunika. Kesimpulan dari laporan kami yaitu berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPTD SMP Negeri 1 Puding Besar tergolong tinggi. Faktor yang paling dominan mempengaruhi minat belajar adalah gaya mengajar guru dan media pembelajaran. Namun lingkungan belajar masih menjadi kendala karena adanya gangguan teknis dan kondisi kelas yang kurang kondusif. Mungkin itu saja presentasi kami.